perikop yang akan kita baca pada saat ini yaitu pertama di dalam Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai dengan 50. Kemudian pasal 13 ayat 1 sampai dengan 20. Disambung dengan ayat 31 sampai dengan ayat 35. Jadi begitu banyak. Oleh karena itu kita semua ambil bagian. Saya membaca judulnya dan ayat 44 saya baca, kemudian dibaca oleh wanita 45 dan pria 46. Begitu selanjutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membacanya. Firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Laki-laki 46. 2, 3. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Wanita. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagai yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Wanita. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu kepada Yesus dan meninggalkan jubahnya, Ia mengambil sehelai kain benang dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa
sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tubiknya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Ayat 31 sampai 35. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, ini kita baca supaya kita tahu. Sesudah Yesus pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Sama-sama 3435. 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, Yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Yesus yang menghakimi. Dalam ayat itu dinyatakan bahwa Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia memilih siapa yang dia kasih. Jadi tidak semua manusia dikasih. Tidak semua manusia dikasih. Mengapa? Karena pembatasan yang dikasih itu secara tegas mengatakan bahwa mereka akan beroleh hidup yang kekal. Pembatasan demikian memberikan hak istimewa kepada yang dipilih. Dan juga dikatakan tidak ada penghakiman kepada orang yang dipilih, tetapi penghakiman akan dilakukan kepada mereka yang tidak mempercayai menerima Tuhan Yesus Kristus.
secara tegas ayat ini menunjuk kepada kita bagaimana menempatkan diri kita dalam hidup ini sebagai murid Tuhan. Ada perbedaan di antara orang yang mengasihi Yesus, yang menerima Dia, mempercayai Dia, dan mengandalkan kehidupan oleh Yesus. Sebenarnya hari demi hari semakin jelas pemahaman kita terhadap mengikut Yesus. Mengapa? Makin jelas. Dikatakan dalam ayat itu, yaitu ayat yang terakhir 38-35, apa yang dikatakan di situ? Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa aku adalah murid, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Inilah perbedaan. Kamu mahasiswa, kamu sudah orang dewasa. Adakah kamu saling mengasihi? Seperti apa? Seperti yang dilakukan Yesus sebagai guru dan Tuhan. Mengapa agama lain tidak dapat melakukan itu? Tidak mungkin melakukan itu. Kenapa agama lain tidak dapat melakukan itu? Karena mereka tidak mengenal baik Bapa dan Tuhan dan Roh-Nya dan firman yang hidup. Tidak mereka tahu. Bagaimana mereka mengikut? Tuhan tidak mengetahui. Dan kasih yang dikatakan saling mengasihi hanya satu kata, yaitu kasih agape. Jadi kalau kita tidak mengetahui kasih agape, kalau orang Kristen tidak tahu dan tidak melakukan kasih agape, maka dia tidak mungkin menjadi murid Tuhan. Karena prinsip inkarnasi, Tuhan ambil rupa manusia dan dia kembali kepada Bapa, maka manusia pun harus inkarnasi juga, yaitu kita kembali kepada Bapa di surga. Kepada kita semua, apa tanda-tanda kasih agape ada sama kita? Kapankah kamu berlatih untuk menjadi pelaku kasih agape? Banyak gereja juga tidak melakukan kasih agape. Kenapa? Kenapa gereja-gereja itu tidak melakukan kasih agape? Hamba Tuhan pasti harus tahu. Hamba Tuhan harus tahu itu. Kalau hamba Tuhan tidak mengetahui kasih agape, dan kasih agape
tidak dilakukan oleh hamba Tuhan, maka sesungguhnya dia bukan murid Tuhan. Bukan murid Tuhan. Dan itulah yang diketengahkan Yesus di sini. Maka orang akan tahu siapa kamu, yaitu murid Tuhan atau tidak. Jadi apa yang kau mau pedulikan dalam hidup? Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, barang siapa mengasihi aku, dia harus tinggalkan semuanya untuk ikut Tuhan, mengutamakan Tuhan. Siapa yang ada di sini mengutamakan Tuhan? Harus ditanya kepada diri sendiri. Semua kalian pengajar-pengajar, bertanya kepada diri sendiri, apakah kamu menurut Tuhan? Seperti yang Tuhan contohkan tadi. Dia datang ke dalam dunia sengaja untuk memanggil murid-muridnya. Dan salah seorang muridnya mengkhianati dia. Salah seorang dari murid-muridnya sudah pergi. Dan dia tidak mendengar lagi perintah yang terakhir. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Modelnya Judas Iskariot tidak dapat mempermuliakan Yesus. Umat yang tidak dipilih tidak dapat mempermuliakan Yesus dan tidak dapat mengasihi sesama seperti diri sendiri. Cuma tanya diri, apa yang kau utamakan? Memang kita udah ada lagunya ya. Pak Jono sudah tahu lah. Yang terutama di dalam hidup ini, mengingat nama Yesus. Yang terutama dalam hidup ini, muliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Ya, saudaraku sekalian. Hari ini kita dilawat oleh firman supaya kita makin hari semakin nyata dan semakin mengenal Tuhan Jehovah, Yesus Kristus, Tuhan Alfa dan Omega. Dan kita mengetahui bahwa Roh Tuhan di dalam dunia ini sekarang ini menyertai kita untuk melakukan perintah Yesus. Bagaimana supaya kita yang ada di kampus ini
bahwa satu sama lain menganggap dirinya adalah murid Yesus. Yang ada di kampus ini menganggap dirinya murid Yesus. Siapapun saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, pekerja, apapun latar belakang, maka kita menjadi sama. Saya murid, kamu murid. Dari standar yang kamu pakai, kita semua pakai standar yang sama. Dan yang mengajar kita akan seluruh kebenaran adalah Roh. Yang menguduskan kita semua adalah Roh. Yang menolong kita semua adalah Roh. Yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita adalah Roh. Jadi semua tidak dibeda-bedakan murid Tuhan. Semua dapat mengandalkan Dia. Kurang pengetahuan kita, Tuhan mengajar kita akan firman yang hidup itu. Semua tersedia bagi kita. Seberapa kita yang hadir sekarang ini, biarlah semua menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Dapatkah kita menjadi contoh dan teladan bagi orang lain? Pertanyaannya, kalau kita menyangkal, mengatakan tidak dapat, ya tidak dapat. Karena kau bilang tidak dapat. Tapi kalau kau bilang saya dapat, ya kau dapat. Kalau kamu mengatakan saya dapat, kau dapat. Kalau kau bilang susah, repot, tidak bisa, dan segala macam alasan yang disebut berdalih, karena kepentingan apa kamu tidak dapat? Karena kepentingan apa kamu tidak dapat? Karena persoalan apa kamu tidak? Yang mengajar kita akan seluruh kebenaran. Kalau Tuhan mengajar kita akan seluruh kebenaran, Tuhan tidak akan biarkan kita tidak dapat. Karena Dia mempunyai otoritas. Karena Dia adalah guru yang baik. Dan dikatakan, kau mengenal aku, mengatakan aku guru. Itu benar, aku adalah guru. Dan kau mengatakan aku Tuhan. Benar, memang aku adalah Tuhan. Dia mengajar kita sebagai guru. Dia juga adalah Tuhan yang mengajar kita. Maka kerelaan kita untuk ikut Tuhan, Tuhan pasti akan melakukan apa yang diperlukan supaya kita menjadi murid yang baik. Tuhan mengatakan, damai sejahtera itu tinggalkan. Seluruh pengalaman Alkitabiah ini dia tinggalkan. Dia tinggalkan ini karena ini adalah firman. Dan damai sejahtera kuberikan kita.
apa yang ditinggalkan dan apa yang diberikan itu berkonkuren, sama sebangun yang ditinggalkan dan apa yang diberikan. Kenapa sama sebangun? Sama dengan dia datang dari tempat yang maha tinggi, dia juga kembali ke tempat yang maha tinggi. Dan apa yang ditinggalkan adalah dialah firman yang hidup. Dan apa yang diberikan juga ada dirinya sendiri, yaitu roh. Maka digenapilah semua apa yang dikatakan. Dia bahkan lebih daripada itu. Dia memberikan yang terbaik. Dia memberikan tubuhnya untuk kita makan. Dia memberikan darahnya untuk kita minum. Dan napas kita ini dihuni oleh Roh Tuhan. Maka segala sesuatu telah diberikan kepada kita. Oleh karenanya kita akan menjadi murid Tuhan dan sedia menjadi pemberita Injilnya, kabar baik itu, sampai nafas yang terakhir yang Tuhan izinkan pada kita. Haleluya. Amin. Maaf, saudara terlambat tidak